Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pejuang bahasa Inggris, selamat datang kembali bersama saya di channel Magenta English Course. Oke, di video kali ini saya akan membahas bagaimana langkah-langkah menentukan rangkaian kata dengan mudah. Oke, sebelum ke pembahasan, silakan subscribe dulu channel ini karena di channel ini akan banyak membahas tentang bahasa Inggris. Oke, 3, 2, 1, let's go. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Di sini ada soal yang telah saya sediakan, yakni the audience quit the restroom before the accident. Oke, sebelum kita mencari atau menentukan rangkaian kata, perlu saya sarankan kepada teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris seperti TOEFL atau grammar, silahkan menyediakan kertas dan pulpen 3 warna, warna hitam, merah, dan lain-lain. Dan juga sediakan buku Oxford. Fungsinya adalah untuk mencari kelas-kelas kata. Oke, kita langsung saja. Jadi langkah-langkah menentukan rangkaian kata adalah: pertama, kita harus mencari kata kerja terlebih dahulu, yakni verb-nya. Oke, kira-kira di sini manakah yang bisa dijadikan kata kerja atau yang menjadi kata kerja? Oke, dan apakah accident, before, room, quit, or audience? Oke, quit. Ya, jadi kata kerjanya adalah quit. Nah, sekarang kalau teman-teman mau membuktikan apa quit ini kata kerja atau bukan, silahkan mencari atau membuka buku Oxford-nya. Oke, di sini saya tandai dulu biar mudah kita memahaminya. Saya menggunakan warna merah saja. Oke, saya tandai. Nah, oke, di sini kita sudah menemukan kata kerjanya. Oke, langkah kedua adalah untuk menentukan rangkaian kata. Kalau kita sudah menemukan kata kerjanya, selanjutnya kita harus mencari subjeknya. Karena kalau sudah ada kata kerja, otomatis harus ada subjeknya. Jika di sini di audience ini bukan subjeknya atau tidak bisa dijadikan sebagai subjek, otomatis quit ini adalah bukan kata kerja atau verb. Nah, cara menentukan atau mencari atau membuktikan bahwasanya the audience ini adalah bisa jadi subjek, kita harus memahami dulu pola dari frase. Pola dari frase adalah, sekarang saya tampilkan di bawah ini. Oke. Nah, ini pola dari frase. Apa itu frase? Frase adalah atau phrase adalah rangkaian kata yang bermakna dan tidak berpola subjek verb dengan pola M plus H plus M. M ini artinya adalah modifier dan H ini adalah artinya head. Nah, modifier itu artinya penjelas atau menjelaskan. Nah, kalau head itu inti atau yang dijelaskan oleh modifier. Oke. Dan keterangan selanjutnya untuk mengetahui atau memahami daripada frase, perlu teman-teman memahami atau mengetahui tugas-tugas kata. Oke, di sini saya ambil tugas kata yakni adjektif dan adverb. Oke, adjektif. Tugasnya adalah menjelaskan noun atau menjelaskan kata
kata benda. Adverb tugasnya adalah menjelaskan adjektif, verb, adverb, dan sentence. Dan biasanya disingkat dengan avas. Oke. Nah, baru kita mengetahui atau bisa menentukan rangkaian kata daripada the audience ini. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita harus menentukan head dan modifier-nya. Kira-kira di sini yang mana sebagai head, yang mana sebagai modifier. Nah, modifiernya adalah di sini sebagai penjelas atau menjelaskan itu adalah the, dan yang dijelaskan adalah atau headnya adalah audience. Oke, saya tandai pakai warna ya, oke, yang pakai yang ini saja. Oke, jadi audience ini adalah head. Oke, dan ini adalah modifier. Oke, berarti the ini menjelaskan audience. Oke. Nah, sekarang apakah the ini bisa tidak menjelaskan audience? Nah, caranya adalah kita harus mencari kelas kata daripada audience ini. Nah, dari mana kita mengetahui ini kelas kata? Kita harus membuka buku Oxford. Nah, sekarang saya buka buku Oxford. Oke, audience. Nah, di sini audience ini kelas katanya adalah noun. Oke, saya pakai warna kuning. Oke, ini noun, dan the ini saya cari kelas katanya terlebih dahulu. Nah, jadi the ini adalah namanya definite artikel atau kata sandang yang jelas ya. Jadi the ini adalah sebagai adjektif. Sorry. Oke. Adjektif. Nah, adjektif. Bolehkah adjektif menjelaskan noun atau si audience ini? Kita melihat atau kita lihat dulu keterangan di bawah. Yakni adjektif menjelaskan noun, berarti bisa. Berarti di sini adjektif menjelaskan noun itu bisa. Berarti inilah yang dimaksud dengan rangkaian noun phrase. Oke, di sini adalah rangkaian noun phrase disingkat dengan NP. Nah, sekarang noun phrase bisakah jadi subjek? Nah, apakah yang bisa dari subjek? Yang bisa menjadi subjek itu adalah yang pertama yang bisa jadi subjek yakni noun. Yang kedua adalah pronoun atau saya singkat dengan pronoun. Selanjutnya yang bisa menjadi subjek itu adalah noun phrase. Nah, jadi yang bisa jadi subjek adalah noun, pronoun, dan noun phrase. Nah, sekarang di sini adalah noun phrase. Berarti di audience ini adalah bisa jadi subjek. Oke, saya kasih tanda. Ini adalah subjeknya. Nah, sekarang kita sudah menemukan yang mana verb dan yang mana yang bisa dijadikan subjek. The audience sebagai subjek, Queen sebagai
verb, yakni subjek verb. Nah, selanjutnya the rice room. Apakah the rice room ini bisa dijadikan sebagai objek atau adverb? Maka cara mengetahui hal itu adalah kita harus menentukan rangkaian kata terlebih dahulu. Caranya adalah sama seperti di audience ini, kita harus menentukan head dan modifiernya terlebih dahulu. Oke, kira-kira di sini yang mana yang bisa dijadikan head atau yang dijelaskan? Apakah rice atau room atau the? Oke. Nah, di sini yang bisa dijadikan head atau yang dijelaskan di sini adalah room. Oke, saya kasih tanda. Oke. Nah, rice ini berarti modifiernya. Oke. Dia juga modifiernya. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita harus menentukan kelas kata daripada room, rice, dan the ini. Oke, kita cari kamus atau buku Oxford. Oke. Room. Nah, room. Room di sini kelas katanya adalah noun atau benda. Saya kasih tanda biar mudah kita memahaminya. Noun dan rice. Oke, cari rice. Oke, ini rice juga noun. Oke. Nah, oke, selanjutnya the. The yakni sama seperti tadi, yakni the audience, berarti the ini adalah adjektif. Oke. Oke, ini adalah adjektif. Nah, sekarang baru kita tahu bahwasanya ini bisa dijadikan objek atau bukan. Noun, bisa tidak menjelaskan noun? Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya jika noun yang berfungsi sebagai modifier atau sebagai penjelas, itu artinya atau biasanya disebut dengan noun adjunct. Apa? Noun adjunct. Jadi noun di sini adalah bisa menjelaskan noun, sehingga dia membentuk rangkaian noun phrase. Nah, sekarang adjektif. Adjektif ini bisa tidak menjelaskan noun. Lihat keterangan di bawah. Adjektif menjelaskan noun atau benda, berarti bisa. Jadi the rice room ini rangkaian noun phrase. Oke, apa? Noun phrase disingkat dengan NP. Nah, jadi noun phrase ini bisa ndak dijadikan objek? Perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya yang bisa jadi objek itu adalah noun, pronoun, noun phrase, ya. Sama seperti subjek ini. Oke. Jadi yang bisa jadi objek tadi adalah Oke, yang bisa jadi objek adalah noun. Oke, pronoun. Oke. Terus noun phrase. Nah, jadi yang bisa jadi subjek noun, pronoun, noun phrase, dan objek noun, pronoun, noun phrase. Oke, berarti di sini noun phrase dia bisa jadi objek. Oke, saya kasih tanda. Berarti ini adalah sebagai objeknya. Subjek, verb, objek. Nah,
Oke, selanjutnya before the accident. Oke, caranya sama seperti tadi. Kita harus menentukan rangkaian kata terlebih dahulu. Caranya adalah tentukan head dan modifier. Kira-kira di sini yang mana jadi head dan yang mana yang jadi modifier? Oke. Nah, di sini headnya adalah accident. Saya kasih tanda dulu dengan warna yang sama. Oke, berarti di sini head. Berarti the ini sebagai modifier dan before sebagai modifier. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus mencari kelas kata daripada accident, the dan before ini. Oke, saya buka kamus Oxford dulu. Accident. Oke, jadi accident ini kelas kata adalah noun. Oke, apa? Noun. Nah, noun. Oke. Terus the adalah tadi udah, yakni adjektif. Oke, adjektif. Nah, adjektif bisa enggak menjelaskan noun? Yakni bisa. Berarti tadi ini namanya rangkaian non phrase. Oke, berarti ini namanya rangkaian non phrase. Oke, non phrase. Nah, sekarang before bisa tidak menjelaskan non phrase. Nah, kita harus mencari kelas katanya terlebih dahulu. Before. Nah, before di sini kelas katanya ada dua. Ada conjunction. Oke. Con, saya singkat dengan con saja. Dan yang kedua adalah prep. Oke, prep. Ini prep. Nah, sekarang conjunction bisa tidak menjelaskan non phrase dan prep bisa tidak menjelaskan non phrase. Nah, cara mengetahui yang ini adalah kita harus mencari atau memahami pola daripada conjunction dan prep dulu. Oke, di sini polanya adalah conjunction dia membutuhkan subjek dan verb atau subject verb. Kalau prep membutuhkan object of preposition, yakni berupa noun, pronoun, dan non phrase. Oke, saya tulis saja biar mudah kita memahaminya. Oke, di sini prep membutuhkan object of preposition berupa noun. Oke, terus pronoun. Oke, saya singkat dengan pronoun. Oke, pronoun. Oke, selanjutnya yakni non phrase. Saya singkat dengan NP. Oke, NP. Nah, jadi prep adalah membutuhkan object of preposition yakni berupa noun, pronoun, dan non phrase. Oke, jadi before the accident di sini adalah the accident sebagai non phrase dan con atau before sebagai conjunction dan prep. Kalau conjunction dia tidak bisa membutuhkan non phrase. Jadi conjunction ini kita coret. Oke. Conjunction kita coret. Nah, bagaimana kalau prep? Prep
bisa enggak menjelaskan noun phrase? Nah, verb ini tidak bisa menjelaskan noun phrase, tetapi dia membutuhkan object of verb berupa noun, pronoun, dan noun phrase. Jadi M-nya di atas ini, modifier di atas ini kita coret, karena dia tidak bisa menjelaskan noun phrase, tapi membutuhkan object of verb berupa noun phrase. Oke, jadi di sini adalah verb, ya, menjelaskan atau membutuhkan object of verb. Oke, dan ini adalah dinamakan rangkaian prepositional phrase yang biasanya disingkat dengan PP. Oke, disingkat dengan PP. Di sini saya tulis PP. Nah, PP. Nah, PP di sini kita sudah menemukan subjek, verb, objek. Nah, di sini sekarang apakah dia sebagai adverb atau bukan? Caranya adalah kita harus mengetahui dulu apa saja yang bisa dijadikan sebagai adverb. Jadi, yang bisa menjadi adverb itu adalah pertama, di sini saya tulis saja, yang bisa jadi adverb adalah adverb itu sendiri, ya. Adverb itu sendiri. Terus yang kedua adalah adverbial phrase namanya. Saya singkat dengan AVP. Oke. Dan selanjutnya adalah ada SC namanya atau subclause. Oke, SC. Dan yang terakhir adalah PP. Nah, inilah yang part inilah yang bisa dijadikan adverb. Berarti di atas ini adalah bisa dijadikan adverb. Berarti ini adalah adverbnya. Oke. Di sini subjek, verb, object, adverb. Maka ini semua adalah the audience quadratic room before the accident. Ini dinamakan semuanya rangkaian sentence. Dan di sini adalah sengaja saya tidak memberikan tanda baca pengakhir, karena yang dinamakan atau sentence adalah rangkaian kata yang bermakna dan berpola subjek verb dan diakhiri dengan tanda baca pengakhir, yakni full stop atau titik, dan question mark atau tanda tanya, dan exclamation mark atau tanda seru. Oke, itulah pembahasan pada kesempatan ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Oke, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.